Ayo kita adu logika, adu argumentasi, bagaimana kita membahas tentang persoalan teori pengetahuan hukum berpikir yang benar itu seperti apa, biar jangan kita ini cacat berpikir gitu kan. Ngomong gak ada masalah tapi faktanya di lapangan banyak masalah gitu kan. Artinya ini sama dengan pembunuhan pengetahuan Pak Yoris gitu. Nah termasuk juga satu lagi saya tambahin gitu kan. Siapa bilang tokoh-tokoh nasional itu memprovokasi kami gitu kan. Justru ini juga bertentangan gitu kan. Karena sesungguhnya yang memprovokasi itu adalah pihak kami sebagai masyarakat terdampak gitu. Sehingga tokoh-tokoh nasional terprovokasi oleh pemikiran masyarakat yang sedang terdolimi. Apa dasarnya? Gitu kan. Masyarakat yang terdolimi itu hampir tiap malam dia menangis memohon kepada Allah. Dengan persoalan-persoalannya, dengan penderitaan-penderitaannya. Ada bahasa begini, ad-dinu huwa aklu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Serangnya adalah ad-dinu huwa aklu, ad-dinu utawidin, huwa iyadin, aklu iku akal. Artinya, kalau bahasa Indonesianya, artinya tidak mungkin ada agama atau wahyu yang turun kepada orang yang tidak berakal. Artinya, jika ada manusia di Indonesia ini, tokoh-tokoh nasional yang tidak tertransfer, gitu kan, tidak terjuantahkan, tidak peka dengan persoalan masyarakatnya di Indonesia, termasuk di Banten ini, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Termasuk Pak Yoris adalah orang-orang yang tidak berakal, karena dia tidak bisa menangkap wahyu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang kami rasakan dampaknya. Dan Pak Said Didu, Pak Juju dan yang lain-lainnya, Pak Khojenodin dan teman-teman para advokat yang membela mati-matian masyarakat Banten, artinya mereka adalah berakal. Dia bisa menerima intuisi dari Allah dan Allah mendengar apa yang menjadi jeritan makhluknya maksudnya. Ayat-ayat Quran di dalamnya bukan sekedar mengandung janji surgawi, tapi ada hal yang natural yang mesti dipelajari. Yang kita tahu di dalam percakapan sehari-hari, ada tanda-tanda alam yang hanya dipahami oleh orang yang berpikir. Jadi kira-kira itu nanti mungkin kapan itu kira-kira selesai, saya akan datang ke situ untuk memberikan seminar tentang fungsi ilmu pengetahuan di dalam mengupayakan kemajuan manusia itu. Dan itu, ya. Dan Islam tentu mulai dari awal penyebaran doktrin agama, di dalamnya ada tradisi filosofi itu. Orang ingat apa sih matematika yang kita sebut algoritma itu pertama kali di riset oleh ilmuwan Islam. Bagaimana cara kita mengobati manusia? Farmasi pertama ditemukan oleh ilmuwan Islam. Bagaimana kita mengukur skala-skala alam semesta yang kita sebut sekarang astronomi, itu pertama kali diuji di dalam ruang-ruang kuliah di abad-abad pertama ketika Islam muncul sebagai peradaban baru. Jadi selalu ada konteksnya di situ. Nah, kita mau coba gabungkan itu antara krisis pengetahuan, kekurangan pengetahuan, dan keterpurukan bangsa. Apa yang menyebabkan bangsa terpuruk? Karena pemimpinnya nggak berpikir. Itu intinya. Apa akibatnya? Akibatnya skala kecerdasan kita, kalau Anda baca riset terakhir sebulan lalu, Indonesia itu rata-rata IQ-nya 70,8. Hanya 70,8. Jadi pesantren menyumbang peningkatan IQ. Sementara kekuasaan memerosotkan IQ. Karena nggak ada undangan berpikir. Orang berpikir dilarang. Orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan dianggap sebagai bahaya politik identitas. Jadi kita lihat bahwa bangsa ini dituntun ke arah kegelapan. Itu intinya tuh. Persahabatan itu adalah hak setiap warga negara. Lepas dari soal agama, etnis segala macam. Tapi justru negara itu memprovokasi supaya jangan bersahabat antar agama, jangan bersahabat antar etnis, jangan bersahabat antar kelas. Diam-diam itu yang sedang terjadi di kita, sehingga terjadi ketegangan sosial. Demi perbedaan kita memerlukan persatuan, demi perbedaan. Kalau negara bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, itu namanya dungu. Dari awal kita berbeda. Kalau berbeda dianggap teroris. Kalau berbeda dianggap ekstremis. Padahal antropologi bangsa ini disusun berdasarkan ontologi perbedaan. Jadi justru karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Bukan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Itu kurang ajarnya negara tuh.
Ketika kita berbicara sosial gitu kan, ini kan larinya ke kita, ke manusia. Seharusnya gimana sih sosial itu? Hubungan manusia dengan manusia itu harusnya seperti apa gitu. Nah, Allah memerintahkan itu, hablum minan nas itu. Ya, penyalahgunaan wewenang yang harusnya pelayanan itu buat melindungi rakyatnya justru malah mempermudah penjajah untuk menjajah rakyat dia sendiri. Gitu. Nah, disinilah kami melihat dari mulai tataran atas sampai tingkat tataran kepala desa, ini kok kata saya yang digunakan logika penjajah gitu. Nah, terkait logika penjajah ini pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang mempunyai pikiran tentang serba ilham. Serba ilham itu dia mempunyai pengetahuan gitu yang sifatnya intuisi. Gitu kan. Lah kan kalau kita bicara intuisi ya sudah jangan repot-repot, dalamin aja Al-Qur'an, dalamin aja hadis-hadis Rasul gitu kan. Nah, dari sinilah kita mencoba sebenarnya kami ini sedang mencoba mempraktekkan bagaimana kita berbicara sesuai dengan lidah Rasulnya. Dan kemudian dari teori itu, bagaimana kita juga mempraktekkan, gitu kan, sebagai praktek Rasulnya, utusannya, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana tentang kepribadiannya? Kita ini lagi mencoba dan berusaha untuk membentuk sebuah karakter atau kepribadian Rasulnya, gitu. Lah kemudian kalau ini dianggap salah, ya silakan kita ukur dengan realitas yang ada, gitu kan. Bagaimana dengan konsep mereka tentang logika penjajah itu, kerusakan di muka bumi ini? Gitu kan. Dia nggak pernah berpikir tentang mati, bagaimana dia hidup setelah di dunia. Ya kalau kita makan ini mah hanya sebatas perjalanan, singgahan saja. Nah, terus kemudian saya ingin mempraktekkan itu dan ingin beramal atau mempraktekkan hablum minan nas dan hablum minal alam. Nah, hablum minan nas dan hablum minal alam ini sesungguhnya berdasarkan hablum minallah. Gitu. Nah, ketika kita hubungan dengan Allah, ya harus dipraktekkan. Gitu. Biar kita jangan tersesat meraktekkan hablum minallah yang apa yang perintah Allah, kan udah ada kitabnya jelas, Qur'annya jelas, hadisnya jelas, gitu kan, hukum-hukumnya jelas, fikihnya jelas, gitu kan. Ilmu itu cahaya, jahil dulmun bodoh, gitu kan, itu kegelapan, jahiliyah aja. Nah, itu kegelapan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, memposisikan diri sebagai manusia itu di mana pengennya. Apa mau di nur al ilmu tadi cahaya, atau di dulmun kegelapan. Lah terus kemudian apa artinya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan tentang hak para nabi, para wali gitu kan, para revolusioner terdahulu, itu kan untuk mengajak anak cucunya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sampai itu tingkatannya Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak ke dalam sesuatu yang tadinya gelap menjadi terang. Nabi Muhammad menulis naskah Traktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman, bahwa kita masuk dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah seorang negarawan, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan dari tahun abad ke-6, tahun 602 Masehi, sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahan hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Sekarang ada keresahan di dunia ini, desain apa yang memungkinkan manusia hidup berdampingan dalam status keadilan sosial. Ada kapitalisme, gagal. Ada komunisme, berbahaya. Orang masuk sekarang pada upaya untuk memikirkan jenis ekonomi, jenis transaksi sosial yang dasarnya adalah kesetaraan manusia. Orang pergi pada studi-studi baru tentang Islam. Karena Islam adalah dokumen yang selesai, dokumen yang final, sebagai revelation, sebagai wahyu. Tidak ada interpretasi. Setelah itu, 1 tahun setelah meninggalnya Nabi, naskah itu selesai. Dan tidak ada interpretasi lain. Jadi orang melihat betul bahwa secara tekstual Quran itu memuat secara sempurna, secara lengkap seluruh bayangan manusia tentang kehidupan pribadi, kehidupan dengan alam, kehidupan dengan akhirat, dan kehidupan bernegara. Jadi saya menganggap bahwa ini ada sebuah dokumen sosial yang jadi acuan ketika dunia mengalami fata morgana, mengalami ilusi tentang masa depan. Itu yang memungkinkan. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Tapi yang unik pada kita adalah kalau kita mau refleksi tentang apa sebetulnya nilai kepemimpinan leadership dari Nabi Muhammad. Apa
apa leadershipnya? Fakta pertama adalah kepemimpinan beliau terus menjadi model dari sepertiga umat manusia. Banyak sekali itu. Kalau sekarang 9 miliar, ada 3 miliar orang secara statistik yang menganggap bahwa desain keadilan sosial ada pada Islam. Kita punya Pancasila, tapi itu adalah kesepakatan kewarganegaraan yang interpretasinya masih macam-macam itu. Jadi saya senang di sini karena kita mampu untuk mengucapkan kembali dalil-dalil itu. Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan dan menyelenggarakan kebaikan. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tetapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Jadi negara buta huruf terhadap interpretasi sosiologis, interpretasi perdamaian yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran. Berikan tanggapannya di kolom komentar.